Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku pada video pembelajaran PJJ, pembelajaran jarak jauh yang pada saat ini kita berada di pandemi wabah corona. Kita berdoa bersama mudah-mudahan teman-teman semua dihindarkan dari corona dan corona segera pergi jauh dari kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini yaitu pembelajaran matematika kelas 8, materi pertama adalah tentang pola bilangan. Ya, kali ini Bapak akan menjelaskan dasar-dasar pola bilangan, di mana itu materi yang akan Bapak fokuskan adalah menentukan suku berikutnya pada suatu pola bilangan. Sekali lagi, menentukan suku berikutnya pada suatu pola bilangan. Pada pola bilang itu ada yang dimaksud dengan pola bilangan genap. Kalian tahu kan bilangan genap itu dari mulai 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Pola bilangan genap itu rumusnya UN sama dengan 2N, di mana nya itu mulai dari bilangan asli 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalau nanti N sama dengan 1 dimasukkan ke sini, 2N, 2 kali 1, 2. 2N, N-nya kalau N-nya 2, 2 kali 2, 4. Kemudian kalau N-nya 3, 2 kali 3, 6 dan seterusnya dan seterusnya. Ini untuk pola bilangan genap. Yang kedua, ada yang dimaksud dengan pola bilangan ganjil. Ini bilangan ganjil kan kita sudah pada tahu ya, mulai 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Sama, N-nya mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Rumus UN-nya untuk pola bilangan ganjil adalah 2N N1. Nanti kalau misalkan N-nya dimasukin dari 1 ini, 1 kali 2, 2 kuring 1, 1. Ini kalau N-nya 2, 2N, 2 kali 2, 4, 4 kuring 1, 3. Kalau N-nya 3, berarti N-nya 3, 3 kali 2, 6, dikurangi 1, 5, dan seterusnya dan seterusnya. Ini pola bilangan genap, pola bilangan ganjil. Kemudian ada yang dimaksud dengan pola bilangan persegi. Persegi kita tahu persegi itu sisi kali sisi. Jadi mulai dari 1 misalkan ya, 1 berarti 1 kali 1 berarti 1. Kalau N-nya 2, 2 kali 2, 4. Kalau N-nya 3, 3 kali 3, 9, 16 dan seterusnya. Jadi N-nya tetap mulai dari bilangan asli 1, 2, 3 dan seterusnya. Rumusnya berarti di sini UN sama dengan N kuadrat atau N kali N. Jadi Bapak jelasin lagi untuk pola bilangan persegi ini, kalau N-nya 1, 1 kali 1, 1 hasilnya. Kalau N-nya 2, berarti 2 kuadrat, 2 kali 2, 4. Kalau N-nya 3, 3 kuadrat itu 3 kali 3, ya, 9. Kalau N-nya 4, 4 kuadrat, 16, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai di sini dulu pola bilangan genap, pola bilangan ganjil, pola bilangan persegi. Sekalian kita lanjutkan untuk dasar-dasar pola bilangan. Yang lalu kita sudah membahas pola bilangan genap, pola bilangan ganjil, dan pola bilangan persegi, baru 3 ya. Ya, Bapak ingatkan lagi mengenai pola bilangan. Itu pengertiannya apa itu pola bilangan? Sekumpulan bilangan yang teratur. Sekumpulan bilangan yang teratur. Artinya dia berpola gitu. Kemarin Bapak sudah sampaikan kalau misalkan pola bilangan genap itu kan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Ini teratur nih ya. Teratur plus 2, plus 2, plus 2, teratur ya. Makanya pola bilangan itu pengertiannya adalah sekumpulan bilangan yang teratur, yang memiliki pola tertentu ya. Baik, kita lanjutkan. Tempo lalu kita sudah menjelaskan 1, 2, 3 ya. 1 pola bilangan genap, 2 pola bilangan ganjil, 3 pola bilangan persegi. Sekarang yang keempatnya itu adalah pola bilangan segitiga. Yang namanya pola bilangan segitiga
itu berarti membentuk rumus segitiga. Apa itu rumus segitiga? UN sama dengan setengah kali N dikali N-1. Atau kalau rumus segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Jadi anggap aja N yang ini adalah alas, N yang -1 ini adalah tinggi. Jadi rumusnya adalah UN sama setengah kali N dikali N-1. Nanti akan coba memasukkan bilangan aslinya ya. Nah, pola bilangan segitiga kita masukkan ke rumus ini. Kalau misalkan U1 berarti N-nya 1. Misalkan N-nya itu mulai dari bilangan asli ya. Berarti nanti kalau N-nya 1, setengah kali 1, tetap setengah ya. Kemudian ini 1 kurangi 1, 0 ya. 0. Ulangi lagi, setengah kali N-nya 1. 1 kali setengah kan setengah. Kalau N yang ini 1 juga 1 kurangi 1, 0. 0 kali berapapun pasti 0 ya. Berarti mulai dari 0 ya. Kemudian kalau 2 N-nya 2, setengah kali 2 berarti 1 ya. Setengahnya dari 2 itu 1. Atau 1 kali 2 dibagi 2 ya, berarti 1. Kemudian yang ini 2 juga, 2 kurangi 1 1 ya. Berarti kalau di sini 1, di sini 1, berarti 1 kali 1 1. Jadi mulai dari 0 1, kemudian kita coba masukkan angka 3. Angka 3. 1 kali 3 3, berarti 3 per 2 di sini ya. 3 per 2. N-nya di sini 3, 3 kurangi 1 2 ya. Berarti di sini 2, di sini 2. 2 dibagi 2 1 ya. 2 bagi 2 1 kali di atasnya 3. Oh, berarti hasilnya 3. 0 1 3. Kemudian kalau N-nya 4, 4 kali 1 4 dibagi 2 2, 4 kurangi 1 3, 3 kali 2 di sini tadi hasilnya adalah 6. Kemudian kalau 5 kali 1 5, 5 per 2 ya, 5 per 2. Kemudian di sini 5 kurangi 1 4 kan, 4 dibagi 2, 4 dibagi 2 dapat 2 kan, di atas ada 5, berarti 5 kali 2 10, dan seterusnya. Artinya dilanjutkan dan seterusnya ya. Kemudian kita lanjutkan. Untuk keempat kan pola bilangan segitiga, itu rumusnya adalah UN sama dengan setengah N dikali N-1. Kita akan tentukan pola-pola berbentuk segitiga. Kita tahu rumus segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Jadi N yang ini adalah alas, N yang N-1-nya ini adalah sebagai tinggi. Kita tahu N-nya itu adalah bilangan asli, mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau kita masukkan 1 N-nya 1 nih. 1 kali 1 dibagi 2 setengah ya. Setengah. Kemudian N yang ini juga 1 nih. 1 kali 1 kan 0. 0 kali berapapun pasti 0 ya. 0 kali berapapun pasti 0. Makanya Bapak tulis di sini pola bilangannya mulai dari 0. Nah, permasalahannya kita kan tahu tidak ada itu segitiga yang luasnya 0 ya. Tidak ada segitiga yang luasnya 0. Makanya dalam pola bilangan segitiga itu 0 ditiadakan. Makanya yang berlaku adalah mulai dari 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Ini untuk pola bilangan segitiga. Berikutnya yang kelima, itu ada yang dimaksud dengan pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang. Kalian untuk tempo lalu di kelas 7 atau di kelas 6 juga udah tahulah rumus persegi panjang itu kan panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar, di mana ada yang bagian panjang, ada yang bagian lebar. Nah, pola persegi panjang ini rumusnya adalah UN sama dengan N dikali N plus 1. N dikali N plus 1. N di sini sebagai panjang atau lebar, N plus 1 di sini sebagai lebar atau panjang. Biasanya yang panjang itu yang lebih ya. Kalau ini N di sini berarti mungkin lebar. Kalau ini plus 1 kan lebih panjang nih. Berarti yang ini sebagai panjang, yang ini sebagai lebar. Sama saja sih, dibolak-balik juga, panjang kali lebar, lebar kali panjang, masih itu juga. Nah, bentuknya kalau kita masukin dari bilangan asli, N-nya 1, U1, 1 berarti di sini 1 tambah 1 nih, ya. N-nya 1 berarti di sini 1 tambah 1. 2 kan? 2 kali N, 2 kali N. Kalau di sini N-nya 1, 1 tambah 1 kan 2. N di sini 1, 2 kali 1 kan? Berarti 2. Paham ya? Nah, berarti N pertama memasukkan nilai angka 1, ini 1 tambah 1, 2, 2 kali 1, 2.
Kemudian kalau n-nya 2, n-nya 2 berarti di sini 2 tambah 1 nih. Ini 2. 2 tambah 1 kan 3. 3 kali 2. Oh, berarti 6. Kemudian kalau n-nya 3. N-nya 3. 3 tambah 1 4. 4 kali 3 12. Seperti itu ya. Kemudian lanjut lagi kalau n-nya 4 ya. Kalau tadi 3 4. Berarti n-nya 4. Ini 4 plus 1 5. 5 kali 4 20. 20. Nah, kalian lihat pola-polanya. Pola-polanya itu sangat terlihat sekali. Kalau dari sini dari pola bilangan segitiga 1 ke 3 itu jaraknya berapa? 2 ya. 3 ke 6 jaraknya 3. 6 ke 10 jaraknya 4. Ini biasa lanjut jaraknya 5, jaraknya 6 dan seterusnya. Kemudian yang ini juga kalian lihat nih. Ini jaraknya berapa? 4 ya. Ke sini jaraknya 6. Ke sini jaraknya berapa ya? 12 ke 28 ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nanti kalian bisa menentukan pola itu sendiri dengan melanjutkan bilang-bilang yang berpola, karena ini sudah jelas sekali 4, 6, 8 ini polanya pola kedua, pola selalu selisih 2, selisih 2 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, untuk dasar-dasar pola bilangan anak-anak 1 sampai 5 itu yang terpenting kalian pahami dulu. Dan tujuan kita, kembali ke tujuan kita itu adalah menentukan angka berikutnya atau suku berikutnya pada suatu pola bilangan. Jadi ini akan Bapak hapus dulu, menentukan suku berikutnya dari suatu pola bilangan. Nah, Bapak kasih contoh nih, contoh aja. Ini Bapak punya suatu pola bilangan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, misalkan tentukan 2 angka suku berikutnya. Kita tahu nih 1 ke 3 plus 2, 3 ke 5 plus 2, 5 ke 7 plus 2. Oh, berarti 7 ke sini plus 2. Ini ke sini juga plus 2. 7 plus 2, 9. 9 plus 2, 11. Oh, jadi 2 angka berikutnya adalah 9 dan 11. Contoh berikutnya, misalkan 2, 7, kemudian 12, kemudian 17. Tentukan 2 suku berikutnya. Misalkan 2 suku berikutnya. 2 suku berikutnya berapa? Nah, kamu lihat atau kalian lihat di sini. 2 ke 7 itu plus 5. 7 ke 12 plus 5. Ini juga sama plus 5 ya. Oh, berarti ke sini juga plus 5. Ke sini juga plus 5. Oh, berarti ini 17 plus 5, 22. 22 plus 5, 27. Tuh, 2 angka berikutnya adalah 22 dan 27. Ingat anak-anakku, contoh itu tidak hanya saja plus. Bisa saja seperti ini. Ada 1, kemudian 2, kemudian di sini 6, di sini berapa ya? 1, 2, 6, 24 dan seterusnya misalkan. 2 angka seterusnya itu berapa? Ini polanya seperti apa? Oh, 1 dikali 2. 2 kali 3 6. Terus 3 di 6 kali 4 ya. 6 kali 4 ya, 6 kali 4 24. Ya, berarti ke sini nanti dikali 5. Kesananya dikali 6. Nah, itu dijawab ya. Dijawab yang tanda tanya. Itu berapa? Berikutnya, misalkan 1, 2, kemudian 4, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, 2 angka berikutnya berapa nih? Oh, ini polanya apa ya? 1 ke 2. Kan jaraknya kalau selisih 1 ya. Sini selisih 2. Oh, ini berarti dikali 2. Yang ini juga dikali 2. Yang ini pasti dikali 2. Ini kali 2. Berapa 4 kali 2? 8. 8 kali 2? 16. Oh, 2 suku berikutnya adalah 8 dan 16. Oke, demikianlah anak-anakku materi pembelajaran untuk menentukan suatu suku ataupun beberapa suku berikutnya pada suatu pola bilangan. Tugasnya silahkan buat kalian
membuat soal contoh dua suku berikutnya pada suatu bilangan dengan minimal 5 soal saja, kemudian kalian jawab sendiri jawaban itu ya. Jadi membuat soal dan jawabannya sebanyak 5 butir. Dan satu lagi yang tadi Bapak kasih contoh ada tanda tanyanya, silahkan dijawab juga. Jawabannya silahkan catat di kolom komentar video pembelajaran ini, karena itu termasuk nilai dan absensi kalian juga. Itu saja, mudah-mudahan pembelajaran kali ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.